awalnya tuh kan udah habis pentas eksternal, terus gue ngerasa gabut, ya udah jadilah gue iseng nih mau ngapain. Oh, kita punya project AM. Nah, project AM itu ternyata ada short movie production. Ya udah, gue iseng-iseng aja ikut. Sutradara di situ juga agak sibuk sih, jadi susah datang. Dan itu tuh miskomnya parah banget. Pernah gara-gara miskom itu kita sampai ngulang take kan. Iya. Gara-gara sutradara itu nggak suka, jadi kita harus ngulang scene itu, dan itu makan waktu banyak banget. Musik scorer adalah pekerjaan bagi seorang musisi atau apapun yang itu yang mengerti musik untuk mengerjakan musik untuk film. Pekerjaannya sih bisa disebut scoring, orangnya musik scorer. Ya beda sih sama orkestra, sama orkestrator, beda-beda sama kayak gitu. Pekerjaan ini saya ambil karena mungkin saat itu tidak ada musik scorer lagi yang mau untuk mengambil pekerjaan short movie Project AM. Jadi editor dan DOP di Dan Sedikit Mustahil itu susah-susah gampang. Kalau di masa editing sendiri, kita sebagai DOP sudah tahu mau ngapain, footage-nya mau diapain aja. Nah, ribetnya itu karena footage-nya sangat banyak dan jadwal syuting yang kadang berubah-ubah, jadi nambahin beban di editor, di editing. Oh, kalau ngembangin karakter seseorang yang ada di karakter ini, yang jadi di dalam DSM ini, gue punya metode-metode sendiri. Misalnya kayak waktu itu Pucil, gue benar-benar langsung bilang, Cil, coba dong lo observasi kayak karakter-karakter kayak Joker misalnya kayak gitu. Jadi gue lebih kayak pendekatan ke pemain-pemainnya sendiri dan ngasih observasi juga ada yang namanya internalisasi. Jadi penghayatan kayak gitu. Jadi mereka bisa berkembang dengan sendirinya. Waktu pas ngurusin perizinan tempat tuh ada satu hal yang gak bakal bisa gue lupain banget sampai saat ini pun. Waktu dulu pas lagi udah sampai di tempatnya nih buat ngurusin perizinan tempatnya, lupa buat bawa yang namanya tuh surat perizinan. Lupa buat surat perizinan itu, dan akhirnya kita sampai dikejar-kejar satpam buat ngambil surat perizinan itu lagi. Kebanyakan sih susahnya kalau dari gue sih teknis ya. Karena kan waktu syuting itu kan lagi masa UTS, lagi ujian juga kan. Nah, itu gue perlu les. Jadinya gue harus niput-niput dikit lah supaya gue bisa ikut jadwal latihan syuting gitu, sama jaga moodnya gitu sih. Kesulitannya sih sebenarnya nggak ada, paling agak miskom sama produser saya yang sebelumnya yaitu Jare. Ya gitu, tapi lebih banyak nyantolnya atau lebih banyak baiknya karena saya dekat sama Janot, DOP dan editor, karena saya kerjasamanya sama dia buat musik. Rumah saya dekat sama dia, tinggal kontak, datang, boom, jadi. Dia tuh perannya presiden. Gara-gara kelamaan nunggu, dia tidur. Dan bangun tidur dia lupa semua scene-nya. Kita harus Dia lupa nulis semua dialog ya. ya. Kita harus nulis semua dialog, dan dia berdiri di depan. Kita harus di depannya dia tuh megang Ya papan. kita harus cari ininya dulu, pakai karton yang gedenya dulu, habis itu sampai spidolnya habis dulu. Dan walaupun udah ditulis kayak gitu, itu masih salah. Kayak kita tetap ngulang-ngulang lagi. Ini waktu kita syuting, kita nggak bisa nemuin lokasi syuting, yaitu sebuah kantor. Dia mau cari kantor nih. Nah, akhirnya gue ngakalin buat kita pakai green screen. Ini tuh percobaan green screen paling pertama gue nggak tahu apa-apa tentang green screen, asal coba aja. Nah, hasilnya gagal. Oke. Tapi nggak apa-apa, itu jadi pelajaran buat kita semua. Cerita, kalau mau cerita apa yang mau disampaikan sama kita, khususnya kita ya, tim Smop, dengan Dan Sedikit Muslihat ini, gue pengen nyampein kepada penonton bahwa memang kejahatan itu ada di mana-mana, dan kadang-kadang ada yang namanya superhero atau pahlawan yang sebenarnya nggak kuat, tapi dengan niat tulusnya dan kebaikannya, maka akan timbul kebaikan yang lain dan bisa ngalahin kejahatan itu. Jadi kita nggak usah bingung lah kalau kita udah ada niat baik, hajar aja. Nah, nonton jadwal tuh hal yang paling susah banget buat dilakuin. Banyak banget case-case yang kayak merekanya udah hari ini bisa, terus tiba-tiba mereka nggak datang gara-gara ada acara. Jadi kita harus benar-benar mikirin 2 kali gimana caranya supaya jadwal itu tetap berjalan. Banyak banget sumpah. Itu kan ini bener-bener pengalaman pertama gue sebagai cast di sebuah short movie. Dan itu gue banyak banget dapet pengalaman belajaran, seperti misalnya harus nunggu sampai lama, gimana settingnya, terus habis itu sampai kalau salah dikit harus di take ulang, karena gue kebiasaan jadi pemain teater kan, dan belum pernah jadi movie. Makanya ini bener-bener wow banget lah bagi gue untuk
banyak banget. Kayak asik banget Iya, ya. kayak pengalaman yang paling inget tuh pas kita kan tugas Astrade itu kan kita nyari cash ya. Kalau misalnya nggak ada, kita harus nyari peran pengganti gitu Iya. dong. Nah waktu itu kita kekurangan orang nih untuk jadi rakyat. Nah kita udah nyari kesana sini tapi nggak ada. Iya, nggak ada Akhirnya yang mau. kita Bahkan kita juga, ngajak ya. ibu-ibu, dia kayak pengen Kayak, pulang gitu. Nggak deh, saya sibuk dia bilang gitu kan. Akhirnya kita juga Ngajak yang anaknya. kita juga yang jadi peran itu. Iya. Di situ tuh kayak peran kita cuma ngelambain tangan doang, tapi kita ngakalinnya supaya banyak orang adalah Iya. tangan kanan kita pakai jaket, Yang satu jam tangan, yang satu kosong gitu. jadi biar kelihatan banyak gitu loh, Iya, padahal tapi ternyata beda orang. cuma itu doang. Kesan pesannya menjadi musik scorer, kesannya sih banyak ya, karena selain saya juga musik scorer, saya juga ikut casting, saya jadi Pak Presiden. Kesan menjadi act-nya oke lah, saya dapat ilmu. Musik scorer juga saya dapat ilmu karena inspirasi saya datang dari Hans Zimmer, dari film Interstellar, Batman dan lain-lainnya yang Hans Zimmer bikin. Jadi saya hampir beberapa karya saya mirip sama Hans Zimmer. Untuk pesannya sih ya, untuk tahun depan mudah-mudahan ada musik scorer yang lebih baik daripada saya, punya ilmu lebih baik. Nanti saya juga bisa menurunkan ilmu saya yang sebelumnya untuk musik scorer selanjutnya. Jadi editor dan DOP di Dance Dikit Mustard ini sangat-sangat berkesan bagi gua sendiri, karena ini salah satu proyek besar pertama gua, di mana kita punya banyak kru, kita punya banyak cast, dan kita juga punya naskah yang benar-benar bisa dibanggain. Banyak banget sih. Yang pertama, jujur kemarin pas gue lagi jadi sutradara ini, gue lagi sibuk banget, gue lagi banyak banget kegiatan, dan jadi untuk datang ke lokasi syuting itu susah banget. Gue jarang banget datang. Tapi untungnya gue punya tim yang solid, yang kuat, dengan komunikasi yang baik, jarak jauh. Gue bisa ngedirect jarak jauh. Gue minta tolong DOP gue si Janot. Gue ada produser gue yang benar-benar bawel, ada Astrada gue kinyis-kinyis. Semua tim gue itu kuat banget. Jadi walaupun gue jarang datang, alhamdulillah Smoke 1.0 ini bisa jalan, dan akhirnya mudah-mudahan bisa berkesan buat teman-teman semua. Kan jadi produser tuh enak banget pokoknya, seru. Apalagi kayak nggak bakal bisa dilupain deh sampai gue gede nanti. Kan sekarang gue masih SMA, jadi kayak gue harus membagi waktu antara gue sekolah dan gue untuk syuting. Jadi pokoknya susah, nggak bakal pernah bisa dilupain deh buat membagi waktunya itu. Apalagi gue punya tim-tim yang hebat gitu loh, tim-tim yang bisa gue rangkul semuanya. Jadi gue bisa membawahi semuanya itu. Dan ini merupakan film project pertama kita, jadi kayak nggak bakal bisa dilupain deh. Satu kata untuk produksi ini, short movie, short.